Pemirsa, siapa sangka di belakang kita nanti ada semacam struktur punden berundak-undak, balok-balok batu candi yang sangat besar, bahkan kemungkinan ya lebih besar daripada yang ada di Mesir atau di Mesopotamia atau di lembah sungai Huanghe Tiongkok. Ternyata jejak-jejak peradaban leluhur kita bahkan menandingi situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan. Sebuah struktur punden berundak, altar pemujaan, relief-relief yang sangat mengagumkan, bahkan sosok-sosok pertapa yang dipahat abadi. Coba kita telusuri bersama-sama. Di belakang kita ada semacam batu raksasa ya. Batu raksasa kemungkinan jejak menhir pada masa prasejarah. Menhir sendiri adalah sebagai tempat untuk mengikat binatang kurban, tempat bermusyawarah para tetua desa. Di lokasi ini diduga tempat pemujaan kepada gunung sebagai kemudian tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur maupun para dewa-dewi, termasuk kemudian diduga sebagai tempat persajian maupun peringatan pada masa lalu. Ternyata peradaban-peradaban kuno gitu ya, yang dengan gemilang di masa lalu ternyata memiliki nilai-nilai magis dan religius, merupakan satu kesatuan dari sebuah kehidupannya. Di antaranya cuaca yang mendung dan gelap ini, kita membawa penerangan senter. Satu persatu nanti kita bahas dan kita akan menemukan apa. Kita memang sangat penasaran dengan lokasi ini yang penuh dengan fragmen batu bata kuno. Yang artinya batu bata kunonya ini sudah kita temukan, diduga ini merupakan jejak-jejak peradaban yang gilang gemilang di masa lalu. Di mana kemudian peradaban-peradaban pada masa lalu, terutama pada masa prasejarah, pada awal Masehi itu ya, dikomandani oleh kerajaan Funan yang ada di lembah sungai Huanghe, yang ada di Sembalungai Mekong ya, yang kemudian digantikan Sriwijaya. Lah, di sini ada semacam struktur kuno. Kemungkinan ini adalah semacam gerbang ya, yang diduga dulu adalah tinggi, yang tinggal fragmen kiri dan kanan. Diduga semacam kayak gapura Bajang Ratu atau gapura Wringin Lawang yang membatasi antara area Njobo luar dengan area dalam atau area yang paling suci dan paling sakral. Kita akan memasuki sebuah area yang ke sana, sehingga kemudian pada masa kuno gitu ya, kita sudah berada di dalam area tersuci. Jika kita ke kiri gitu ya, ternyata di sini ada semacam dolmen ya. Jika kita ke kanan, ini ada semacam dolmen atau meja batu raksasa gitu ya, yang di atasnya kita lihat ada seorang pertapa yang membatu bersama hewan-hewannya gitu ya. Kemungkinan adalah cerita tantri pada masa kuno. Di sini ada jejak struktur punden berundak-undak. Coba kita jelajahi. Nah, jadi di sini ada semacam teras ya, teras punden berundak-undak, sebagaimana kemudian struktur punden berundak yang ada di Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Diduga di sana ada semacam altar pemujaan yang saat ini kita tidak ada lagi ya, kemungkinan sudah runtuh atau kemudian entah kemana. Namun batu bata kunonya itu mengingatkan batu bata era kerajaan Majapahit gitu ya. Lah, ada lingkaran-lingkaran seperti ini, dan ketibalan serta ketipisannya ini adalah diduga batu bata era abad ke-13 ke-14 Masehi. Coba bayangkan di batu besar ini ya, ada berbagai macam cerita-cerita yang terpahat. Misalnya kemudian cerita tantri, hewan-hewan yang memiliki nilai kebijaksanaan, dan diduga ini adalah gambaran dari para pertapa di masa kuno ya. Nah, satu persatu coba kita bahas ya. Nah, di sini kita akan mendapati gambaran apa ini teman-teman ya. Ini semacam unggas yang sedang kemudian mengerami telurnya. Kemungkinan ini juga lambang bahwasanya bertapa itu seperti seorang unggas atau seekor unggas yang mengerami telurnya. Hujan, terik, matahari, tetap kondisinya itu anggrem ya, anggrem atau ngerami ya. Namun memang sudah aus ini ya. Dan ini ada semacam sosok ya, sosok kemudian perempuan cantik. Dari buah dadanya ini akan sangat terlihat. Kemudian ya, ini membawa tas di dada. Ini bajunya ini kemungkinan baju memanjang sampai menutupi mata kakinya gitu ya. Nah, ini kemungkinan jarit ya, jarit pada masa lalu. Dan ini adalah mukanya. Kemungkinan ini adalah lambang dari pertapa yang sangat terkenal di lokasi ini, yaitu Putri Gayatri Rajapatni, seorang wanita tercantik di Majapahit, paling muda dari istri Diyawijaya sang pendiri kerajaan Majapahit, serta paling cerdas ya yang mendampingi Diyawijaya dalam membangun kerajaan Majapahit. Diduga samping kiri dan samping kanan ini kemungkinan adalah sosok pengiringnya ya, seperti kadean gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini juga ada hewan seperti gajah
Ya, memang ini gajah karena ini depan ada belalainya. Gajah sendiri juga lambang para raja atau tunggangan dan kendaraan para raja. Gajah juga kemudian di sini kemudian juga ikut bertapa sampai membatu. Sedangkan kemudian relief di sini ini malah mirip seperti relief monyet ya. Nah, ini monyet-monyet juga ikut bertapa. Jadi ekornya memanjang ke atas ya. Tadi ini kepalanya, ini badannya, ini kakinya panjang, dan ini kedua tangannya. Seakan-akan sedang memberikan persembahan monyetnya. Kemungkinan pada masa tradisi kuno ada cerita monyet yang kemudian memberikan mangga kepada seorang resi tua yang sedang lapar dan dahaga dalam perjalanannya melakukan tirta yatra atau dharma yatra, perjalanan suci, yang itu kehausan dan dahaga, kemudian dibantu monyet dengan memberikan seekor memberikan buah pelem ya atau mangga. Nah, di sini malah banyak sekali relief-relief. Lah, di sini adalah seorang wanita cantik jelita, nah, yang juga melakukan pertapaan hingga membatu ya. Nah, di sini. Nah, ini kepalanya, ini mahkotanya yang penuh dengan hiasan mahkota, ini tangannya, ini duduk bersila bertapa, tangannya di depan perutnya, dan ini adalah burung ya. Malah mirip dengan burung ini? Burung hantu malahan. Lah, ini juga mirip hewan-hewan, namun kepalanya di sini putus. Jadi ini kakinya dan ini tubuhnya dan ini kepalanya putus, entah hewannya apa ini. Tapi mirip kuda. Jadi banyak sekali hewan-hewan di sini ya, seperti kuda yang ikut bertapa sampai membatu di sini. Burung ikut bertapa membatu. Lah, ternyata di atasnya ini ternyata adalah tempat duduk para pertapa. Ya, tempat duduk para pertapa seperti singgasana raja. Nah, sehingga kemudian bisa dikatakan singgasana atau kursi raja Prabu Angling Dharma sudah ditemukan ya. Nah, Prabu Angling Dharma memang ada di dalam kitab Tantri, dan kitab Tantri tersebut selain bercerita tentang Prabu Angling Dharma yang mendengarkan percakapan kambing-kambing, juga kemudian banyak kisah-kisah kebijaksanaan. Jika kita kemudian teruskan untuk menelusuri lokasi ini gitu ya, kita akan mendapati sesuatu yang terus menarik. Nah, di sini juga ada meja persajian. Diduga di meja ini tempat kemudian sesaji makanan, buah-buahan, minuman kemudian dipersembahkan gitu ya. Kemungkinan berarti di atas ini tempat duduk arca dewa sebagai pemujaan, unsur-unsur pemujaan yang sakral dan magis pada masa kuno. Lah, di struktur ini ada juga semacam taman-taman pada masa lalu ya, kemungkinan kiri kanan ini ditanami pohon puring, andong, karawira, nagakusuma, bana ya, sebagaimana cerita-cerita yang ada di dalam kitab Tantu Pagelaran maupun Siwaratri Kalpa, yaitu Lubdaka gitu ya. Nah, ini diceritakan bahwasanya pada kitab-kitab tertentu asrama-asrama yang berjajar rapi gitu ya, tempat para biksu dan biksuni gitu ya, dan itu kemudian berjajar rapi dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang saya sebutkan tadi. Di sini ada struktur tembok ya, tembok istana yang terpendam tanah ya, yang diduga di dalamnya masih terpendam. Ada sesuatu yang reot di sini karena kemungkinan memang ada bencana-bencana di masa lalu gitu ya. Namun saat ini ada struktur yang lebih besar lagi. Jadi di sini itu ya, berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Di sini kita akan bisa melihat batu-batu raksasa itu dipahat menjadi candi. Beda dengan kemudian di daerah lain, candi dibuat dari balok-balok batu candi yang ditata sedemikian rupa membentuk kemudian struktur candi yang kemudian dipahat. Namun di sini candi-candi langsung dipahat di batu besar, kemudian dipahat dengan berbagai macam relief-relief dan cerita-cerita kebijaksanaan di masa kuno. Nah, jadi di sini juga kita dapati struktur pun dan berundak-undak lagi. Rahayu, 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 Mbah putunipun sowan. Nah, di atas batu ini siapa sangka ya, ternyata diduga dahulunya ada semacam stupa Buddha. Jadi stupa Buddha diceritakan pada masa lalu ya, berbentuk biasanya bulat sebagaimana stupa-stupa yang ada di Borobudur. Itu diceritakan bahwasanya ketika Buddha hendak menemui ajalnya berpesan kepada para murid, ketika aku nanti meninggal tolong dikremasi atau dibakar dan relikku buatkan semacam monumen. Kemudian para murid bertanya,
monumen seperti apa yang harus dibuat? Maka Sang Buddha mencopot bajunya, melepitnya menjadi bentuk kotak, kemudian meletakkan mangkoknya di atas bajunya atau jubahnya, kemudian mangkok tersebut dilubangi di tengahnya, tongkatnya ditancapkan di atasnya, sehingga tongkat, mangkok, dan jubah Sang Buddha inilah yang kemudian dikenal dengan stupa Buddha. Diduga bagian yang kotak ini adalah jubah Sang Buddha, bagian yang bulat ini diduga mangkoknya, dan stupanya kemungkinan memang sudah putus ya, karena memang sudah ditelan zaman, aus, dan lain sebagainya. Di samping kanan ini juga batu raksasa yang dipahat, dan ceritanya menimbulkan perdebatan di antara para sejarawan. Nah, karena ceritanya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi dari mau, iya, dari mau, terkejut saya Pak. Masya Allah. Jadi rahayu Mbak, mungkin kita mohon maaf atas kemudian tingkah kita sampai kamera jingkrak gitu ya. Lah, di sini itu malah relief yang sangat luar biasa sekali ya. Di sini ada ikan yang sangat besar gitu ya, seperti ikan lumba-lumba, ini ekornya ya, seperti ikan paus ya, ini kepalanya, dan ini ada semacam taringnya, seperti ikan hiu ya, hiu yang bertaring seperti di laut-lautan itu ya. Dan di sini ada kapal. Nah, di sini ada kapal laut raksasa yang membatu, dan di sini ada dua kursi yang diduga kemudian ini kursi duduk ya, kursi duduk para raja gitu ya, dalam mengarungi samudra. Ada dua. Kemungkinan yang depan ini pengemudinya, yang di belakang ini kemungkinan seorang tokoh atau tuannya ya. Dan ini lambang kemudian bahwasanya Nusantara besar itu karena menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan pusat perdagangan rempah-rempah di Malaka. Dari Maluku dan Malaka diperintah dari Jawa Timur oleh Kerajaan Majapahit. Maka pentingnya dalam mengayomi Nusantara yang terdiri pulau-pulau dengan kapal-kapal raksasa. Dan kapal-kapal tersebut konon katanya terbuat dari kayu keras yang diproduksi dari daerah ini, yaitu kayu jati. Inilah salah satu kayu jati raksasa yang tersisa di area ini. Kemungkinan ini adalah anakan dari kayu jati yang ditanam oleh para resi atau para pertapa era Kerajaan Majapahit. Dari kayu jati inilah kemudian dibuat kapal-kapal besar ya, kapal layar, kapal bercadi, jung-jung pada masa Kerajaan Majapahit, bahtera-bahtera yang itu kemudian untuk menjaga perairan Nusantara dari bajak laut, terutama dari orang-orang asing atau penjajah seperti pasukan Mongol maupun kerajaan Cholah Mandala yang ada di India Selatan yang pernah membakar kota-kota yang ada di Sriwijaya. Jadi ini pengalaman sejarah yang sangat lama dan memberikan pelajaran bagi kita tentang pengalaman orang Jawa leluhur kita dalam memayungi Nusantara, menjaga sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, menjaga keadilan dan kemakmurannya, serta kemudian membuat peradaban yang berlandaskan pada kebijaksanaan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga pada zaman Majapahit ketika dunia diperundung perang saudara, perang agama di Eropa berlarut-larut di Jerman, di Perancis, di Italia, di Inggris, namun kemudian di Majapahit seorang empu yang bernama Tantular menulis kitab Sutta Soma dengan sebuah kalimat yang abadi hingga saat ini menjadi slogan Indonesia modern yang kemudian terucap dengan sangat-sangat indah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi ini sesuatu lambang pluralitas yang ada di Majapahit, yang ada di Nusantara, namun jiwa masyarakat sering bersatu, sering bergotong royong. Ini tidak dimiliki oleh masyarakat di belahan dunia yang lain. Semoga kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi landasan masyarakat dunia ya, bahkan luar angkasa, para alien kalau bisa belajar semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Majapahit. Semoga bermanfaat.